Mungkin sudah saatnya Anda belajar membuat satu komponen, seperti misalnya navigasi dan sebagainya. Nah, mungkin ketika misalnya dulu Anda menggunakan Bootstrap, Anda tinggal copy paste navigasi yang diberinya dan masukkan ke HTML kita. Namun ketika Anda menggunakan Tailwind CSS, itu sama sekali tidak ada. Nah, bagaimana cara membuat navigasi tersebut? Ya, kita build from scratch. Ketika misalnya Anda sudah mengetahui bagaimana sebenarnya cara begini, begitu, maka harusnya Anda sudah bisa membuat apapun yang Anda inginkan. Baik, sekarang coba dulu di sini saya akan buat ke bawah, tapi hilangkan responsif yang ada di sini biar supaya bisa kerja di sini. Pertama, saya akan buat di sini bg gradient to br. Kita akan bermain gradient di sini. From, saya akan buat di sini ping 500 atau 600 to rows 500. Nah, sekarang mungkin Anda tidak akan melihat apa-apa, namun ketika misalnya saya buat di sini lorem, maka akan Anda melihat di sini bahwa ping itu bisa, namun rows tidak. Anda ingat bahwasanya ketika misalnya kita ingin melakukan apapun itu, kita harus konfigurasi di sini. Maka coba dulu ini saya copy dan saya paste di sini. Sini saya buat rows dan di sini saya buat rows. Sehingga ketika misalnya dia sudah melakukan compile-nya, maka jika Anda lihat di sini nanti akan langsung berubah. Anda lihat di sini ada indikator bahwa dia sedang compile, ya. Jika Anda lihat dia sudah berhasil melakukan compile dan kita bisa start from scratch sekarang. Di sini by the way saya start dari rows dan itu pastinya 500 dan akan berakhir di ping 500 ya, biar supaya nice warnanya. Seperti itu kira-kira. Untuk warna itu terserah Anda mau apapun itu ya. Yang pertama di sini harus kita pikirkan apa aja yang kita butuhkan. Yang pertama kita pasti butuh div. Dan di sini kita juga butuh div dan di dalam ini kita juga butuh div sebenarnya. Tapi itu dua kali ya. Yang pertama itu untuk brand kita dan yang satu lagi itu adalah untuk hamburger menunya, misalnya garis-garis seperti itulah. Misalnya kita buat dulu di sini SPG biar supaya jelas saja bahwa nanti kita ingin membuat SPG di sini. Baik. Dan sekarang di sini ada div, ya kan? Div yang pertama ini sudah selesai kita buat. Lanjut kita akan masuk ke div yang kedua. Di sini kita butuh div lagi. Di sini kita butuh div lagi. Mungkin sekarang agak gimana gitu ya Anda melihatnya hanya karena belum ada yang jelas di sini. Karena kita masih bermain dengan div. Oke? Dan sekarang coba dulu saya ingin memberitahu kepada Anda bahwasanya SPG ini akan kita ambil dari heroicon.com. Dan sekarang saya akan pergi ke heroicon.com. Silahkan cari di sini untuk menu. Nah, kita pakai yang ini saja ya, copy SPG. Dan Anda bisa paste di SPG yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang jika sudah, harusnya Anda bisa melihat SPG-nya. Namun belum. Hanya karena kita belum menentukan width-nya. Coba dulu kita buat sini kelas dengan W misalnya 5, hanya 5. Oke. Jika sudah, Anda pasti melihatnya di sini. Baik, sekarang sebenarnya kan kita ingin membuat button di sini. Tapi karena kita tadi tidak membuatnya button, maka coba ini kita cut dulu. Ya kan, baru kita buat sini button. Dan kita buat di dalamnya itu SPG-nya. Seperti itu. Di button ini pasti kita mau ketika misalnya dia fokus, kita ingin outline-nya itu none. Dan teksnya kita ingin dia white, biar supaya nampak. Dan brand ini saya akan buat di sini anchor. Dan kita buat di sini aja hash. Dan kita kasih kelas uppercase. Biar supaya hurufnya besar semua. Font sama bold. Dan itu teksnya white. Seperti itu. Nah, mungkin Anda masih melihat di sini belum ada space, tapi tidak usah khawatir hanya karena belum lagi apa-apa ini, ya kan? Nah, di sini coba dulu kasih kelas dengan flex namanya. Biar supaya dia ke kanan. Dan sebenarnya saya juga ingin dia teruskan ke kanan sini. Nah, oleh karena itu saya akan buat di sini justify between. Maka jika kita lihat di sini dia pergi ke sini, ya. Namun sebenarnya saya ingin membuat juga item center di sini agar supaya ketika misalnya pun besar yang ada di sini, dia tetap ke tengah-tengah nantinya. Watch what happen ketika misalnya saya buat di sini teks 5XL dan jika Anda lihat dia stay di atas itu. Coba seluruh ini saya hilangkan justify between-nya. Dan jika Anda dia tetap di situ. Itu tidak kita mau. Yang kita mau apapun ceritanya pada brand ini, dia tetap di tengah untuk hamburger menunya. Maka satu-satu hal yang bisa kita lakukan adalah membuat item center. Maka jika Anda lihat berapa besar pun brand ini, dia tetap ke tengah seperti itu. Maka lakukan lagi justify between biar supaya dia pindah ke kanan sini. Oke, sekarang coba dulu ini kita akan hidden by default untuk hamburger menu yang ada di sini. Hanya karena kita ingin menampilkannya ketika misalnya device kita sudah di dalam smartphone. Maka di sini kita bisa buat defaultnya itu block. Ketika ditemuinya large screen ke atas, kita ingin dia hidden. Jadi jika Anda lihat dia sudah hilang. Dan by the way, kembalikan dulu daripada 5XL, kita hilangkan saja ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita bisa fokus untuk membuat itemnya. Apakah itu login, register, kira-kira seperti itulah.
Nah, di sini coba dulu saya akan buat anchor, dan pastinya di sini kita bisa buat kelasnya itu block by default. Nah, di sini saya akan buat hash dulu, dan Anda bisa buat apapun di sini terserah Anda. Saya akan di sini block, dan di sini saya akan buat misalnya itu galeri, terus saya buat di sini misalnya about, ya, seperti itu. Tidak cukup di situ, kita juga butuh yang namanya login dan registers, misalnya seperti itulah. Saya akan copy dan paste di sini, ya kan? Dan ini akan saya cut. Di sini akan kita hilangkan dulu about-nya. Di sini ganti menjadi register. Atau di sini Anda bisa buat sign up. Terus di sini Anda bisa buat sign in. Misalnya seperti itulah. Nah, semua orang ini akan kita lakukan flex. Artinya bagaimana? Biar supaya dia bukan block seperti ini. Karena kita sudah mempunyai default block di sini. Anda bisa coba di sini inline block. Kemudian nanti Anda bisa style sendiri. Namun menggunakan flex jauh lebih mudah sebenarnya. Kita buat sini flex. Dengan kelas flex maksud saya, dan di sini pastinya kita buat flex juga. Tapi kedua kontainer dari item kita, saya ingin juga buat flex dia. Sehingga jika kita buat di sini flex, maka yang terjadi kira-kira seperti ini. Tapi tidak cukup di situ, kita juga butuh membuat flexnya itu di parent container kita, yaitu yang di sini, class flex. Oke, sekarang jika kita sudah setup, belum sebenarnya. Anda tahu bahwasanya kita ingin sign in and sign up ini pindah ke kanan. Maka caranya itu adalah membuat di sini justify between. Namun Anda melihat tidak ada yang terjadi di sini hanya karena jika kita buat di sini background, BG misalnya blue 500, Anda bisa melihat bahwa width-nya itu sampai situ. Ya kan? Artinya sebenarnya dia tidak full ke sini. Nah, oleh karena itu kita bisa buat di sini full. Maka jelas jika Anda lihat di sini dia langsung ke kanan karena full-nya itu sampai sini, ya kan? Jika sudah, sekarang Anda bisa remove BG Blue 500 ini hanya karena kita ingin melihat apa yang terjadi sebenarnya behind the scenes. Oke, sekarang kita bisa desain untuk itemnya. Saya akan command D biar supaya dia terselect semuanya. Sini saya akan buat PX4, P-nya kita buat 5 misalnya, biar supaya Anda melihat bahwasanya mereka harus dibesarkan. Dan by default saya akan buat text, rows-nya itu 100, tapi ketika misalnya di hover, saya ingin dia text-nya white. Maka di sini saya buat hover colon text white. Jelas jika Anda lihat, atau Anda bisa buat di sini daripada 100 kita buat 200. Sehingga Anda bisa melihat perbedaannya. Ya kan? Namun kan jika kita lihat di sini ada bug. Kenapa saya bilang seperti itu? Hanya karena jika kita perhatikan brand yang ada di sini itu tidak mengikuti apa yang kita punya di sini. Maka coba dulu di sini kita bisa buat sebenarnya untuk parent container dari hamburger dan brand kita, bisa kita buat sini PX4 by default. Sehingga jika Anda lihat sekarang di sini, dia sudah mengikuti sama seperti yang ada di sini. Oke, jika sudah, sekarang sebenarnya sudah mempunyai navigasi di sini. Namun apakah ini responsif? Belum sebenarnya. Oke, coba dulu ini saya akan klik, dan ini saya akan pindahkan ke kanan. Kita working dengan responsif sekarang. By default, ketika misalnya kita kecilkan atau kita ingin dia small device, kita ingin semua mereka itu block, bukanlah fleksibel ke kanan seperti ini lagi. Anda tahu ketika misalnya Anda ingin membuat mereka block, ada namanya flex call, yaitu stand for flex column. Ketika misalnya ditemuinya large screen ke atas, kita ingin dia flex row, yaitu adalah baris. Maka jika Anda lihat kira-kira seperti ini yang kita dapat. Namun tak cukup di situ. Kita mempunyai juga di sini flex. Di sini juga flex, maka ini sebenarnya bisa kita buat flex call, lg flex row. Kita copy dan kita paste ke sini. Maka kita mendapatkan seperti itu. Anda tahu bahwasanya parent container kita juga mempunyai hal seperti itu, maka silakan paste di sini flex call dan flex row seperti itu. By default, saya ingin brand dan hamburger ini mempunyai padding. So kita buat di sini padding 4, tapi ketika misalnya dijumpainya large screen, saya ingin reset paddingnya menjadi 0 seperti itu. Sehingga jika kita lihat ukuran desktopnya, kita hilangkan ini, kita klik yang ini, maka dia akan seperti semula kembali, tidak ada yang berubah di sini. Namun coba kembalikan lagi lah. Kita ingin desain soalnya untuk itemnya. Di sini memang kita mempunyai padding 5, tapi itu saya yang tidak mau. Saya mau padding 5 terjadi hanya di large screen saja. Namun kalau sudah di mobile device, saya ingin dia paddingnya hanyalah misalnya 4 atau 3. Kita buat sini large screen PY5, PY3 by default. Maka kira-kira seperti ini yang Anda dapatkan. Atau ketika Anda berpikir ini terlalu besar, maka Anda bisa buat di sini PY2 seperti itu. Sekarang saya ingin memberitahu kepada Anda bahwasanya saya ingin memberi pembatas di brand dan hamburger ini. Maka di sini saya buat border B.
maka jelas jika Anda di sini sudah ada border yang itu berwarna grey 300 by default. Namun kita ingin ketika misalnya di large screen dia tidak ada, maka di sini kita buat LG border B0. Jadi di sini Anda bisa belajar banyak bagaimana sebenarnya bekerja dengan responsive di Tailwind CSS, karena sebelumnya kan kita sudah membahas. Jadi sekarang kita melakukan real life-nya lah bisa dibilang. Oke, tapi saya di sini tidak suka dengan border seperti itu, maka coba dulu kita buat sini border rows 500 kita buat. Tapi tidak nampak, coba kita buat di sini 400, maka harusnya nampak di sini ya. Atau terserah Anda lah ingin membuat berapa, 600, maka dia juga akan nampak di situ lebih gelap dari backgroundnya. Tapi coba dulu kita buat 300 ataupun 400, maka itu lebih nice sebenarnya. Kemudian saya ingin mereka ini mempunyai padding atas bawah, sehingga mereka mempunyai space dari atas ke bawah, dari bawah juga ke atas mempunyai space. Maka di sini kita bisa buat PY4. Tapi kita ingin PY4 di reset ketika misalnya dia sudah masuk ke large screen. Maka di sini kita bisa buat LG PY0. Maka ini yang terjadi jika Anda lihat. Nice, kita sudah mempunyai navbar di sini. Namun bagaimana cara kita mengimplementasikan ininya? Oke, itu sangat mudah sebenarnya, tapi sebelum kita melanjut lebih jauh, coba dulu semua ini copy dan kita akan pergi dulu ke satu tab hanya karena kita ingin mempastainya di project kita, yaitu adalah next, yang mana defaultnya ini adalah JSX. Jadi ketika misalnya tahu kalau kita menggunakan JSX, kelas akan di-replace dengan yang namanya class name. Atau sebenarnya Anda bisa pergi ke store yang ada di Visual Studio Code. Jika saya buat di sini install, maka dia akan menunjukkan semua extension yang sudah saya install. Dan jika kita cari di sini misalnya HTML, dan jika di sini ada HTML to JSX, apapun ceritanya ketika misalnya Anda tidak mempunyai extensionnya, Anda bisa install sekarang dan Anda bisa nanti compare langsung ketika misalnya Anda sudah mempunyai HTML sintaksnya. Alternatif lainnya, Anda bisa pergi ke browser dan searching untuk HTML to JSX. Nah, sekarang jika Anda di sini bagis.reactjs.net HTML to JSX HTML. Dan sekarang Anda bisa copy semua yang ada di sini tadi, Anda paste ke sini. By default dia akan membuat kelas sama kita, new component React create class. Namun sebenarnya kita tidak ingin seperti itu. Maka silakan uncheck create class ini dan silakan paste kembali, maka dia tidak akan memberikan kelas sama kita lagi. Sekarang semua ini akan saya copy, ya kan, dan saya paste di new file pada komponen. Di sini kita sudah mempunyai beberapa komponen, tidak ada masalah untuk itu. Coba kita buat di sini komponen navbar.js. Dan di sini kita start untuk membuat starting untuk React atau next-nya. Hilangkan import React from React hanya karena kita bekerja dengan next di sini. Saya akan hilangkan ini dan paste apa yang telah kita copy tadi. Saya akan format, maka dia akan langsung format lebih baik seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita masukkannya? Sama ketika waktu Anda masukkan komponen lainnya. Lihat pada page, di sini ada index.js. Coba dulu ini kita hapus semuanya dan kita akan import di sini satu komponen dengan nama navbar. Import navbar from komponen navbar. Di sini bisa kita pakai dia. Navbar seperti itu. And closing tag saja dibuat, tidak ada masalah untuk itu. Refresh, maka Anda sudah mempunyai navigasi yang sangat luar biasa dan responsif lagi, ya kan? Nah, coba dulu untuk responsifnya bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Sebenarnya sangat mudah, ya kan? Kita hanya tinggal bermain state di sini. Tapi ketika misalnya small device seperti ini, saya tidak mau mereka semua muncul, saya ingin hide mereka. Maka dengan cara kita buatlah dulu state pada navbar tersebut. Di sini misalnya saya buat cons is mobile dan di sini kita buat set is mobile. Atau Anda bisa buat apapun yang Anda mau, karena ini adalah state saja, tidak ada yang luar biasa di sini, hanya state ya. Anda bisa buat misalnya is open, misalnya seperti itu, set is open. Dan coba kita buat di sini use state, kita akan panggil state dari React. Jadi Anda bisa lihat di sini saya import use state from React. Sini kita buat by default false. Namun ketika misalnya kita klik nanti button ini, saya ingin is open jadi true. Maka dengan cara kita buat di sini on click, ya kan? Jika Anda tidak tahu, ketika misalnya Anda ingin menggunakan React, Anda bisa buat on click di sini. Terus kita akan set is open menjadi true di sini. Nah, kemudian bagaimana cara menyembunyikan item kita yang ada di sini? Maka di sini kita bisa buat conditional pada class name-nya. Ini akan saya ganti menjadi backtick. Ini saya akan cut dan di sini saya akan buat kalibrasis seperti itu. Sehingga kita bisa melakukan seperti ini. Dollar kita buat sini
basic apa ya JS ya, jika Anda tidak tahu Anda silahkan belajar sedikit saja. Namun tidak tahu pun tidak masalah juga. Is open sama dengan true, maka di sini kita bisa buat block. Jika tidak, kita buat di sini hidden. Dan Anda bisa lakukan flex ini untuk large screen aja, hanya karena kita sudah mempunyai default di sini. Ya, kita buat di sini LG flex. Kita refresh di browser. Di sini ada error. Itu terjadi hanya karena ini sepertinya. Coba dulu ini kita cut, dan di sini kita bisa buat seperti inilah. Ya kan? Itu basic ketika misalnya kita ingin membuat function di dalam onClick ini harus ada di sini. Sebenarnya ketika misalnya Anda ingin membuat sini i, di sini Anda bisa buat i target value, kira-kira seperti itulah. Sekarang kita refresh, harusnya mereka sudah jalan. Dan by default jika Anda lihat mereka hilang. Namun sekarang jika kita klik yang ada di sini, maka dia muncul. Karena di sini apapun ceritanya kita buat, set is open, true. Karena di sini kita buat is open, dia akan block. Ketika misalnya dia tidak true atau false, dia akan hidden. Jika kita lihat value dari is open adalah false, maka by default dia akan hidden. Refresh sekali lagi, dan sekarang kita klik, maka dia akan muncul. Namun kita mau ketika misalnya kita klik sekali lagi, dia akan hilang. Ternyata ini tidak. Maka oleh karena itu, kita butuh toggle di sini. Coba dulu di sini kita bisa buat set is open sama dengan is not open. Kan gitu, is open. Kira-kira seperti itulah. Tanda seru di JavaScript ataupun di PHP itu adalah sama dengan not. Jadi ketika misalnya kita buat di sini set is open sama dengan is not open. Kira-kira seperti itulah. Sekarang kita save, kita refresh di browser, kita klik sekali lagi. Maka jika Anda lihat dia sudah bekerja seperti apapun yang kita inginkan. Tapi ada indikatornya harus kita pastikan di sini bahwasanya kita ingin merubah dia menjadi X ketika misalnya dia terbuka. Terus nanti kita tutup dia kembali seperti ini. Maka coba lu pergi ke hero icon tadi. Saya akan cari di sini untuk X dan kita akan copy SVG-nya. Tidak, kita akan copy JSX-nya karena kita bermain dengan React di sini. Jika sudah, sekarang saya akan paste tepat di sini. Seperti itu. Namun Anda tahu sebenarnya saya tidak ingin mengambil SVG yang ini. Yang ingin saya ambil adalah pad-nya saja. Kebetulan mereka satu ukuran, satu model, maka ini bisa kita hilangkan. Kita tinggalkan pad-nya di sini. Sekarang jika saya bagusi dulu tab-nya dan kita refresh di browser, harusnya Anda melihat di sini ada 2 dia. Maka harus kita mempunyai logika lagi di sini. Coba dulu di sini saya buat kelas. Jika is open sama dengan true, maka kita buat di sini block. Ketika misalnya tidak, kita buat di sini hidden. Simple. Refresh di browser, maka jika Anda lihat dia tidak akan nampak, tapi ketika misalnya kita klik, maka dia akan muncul. Begitu juga ketika misalnya kita ingin menampilkan garis-garis tersebut atau hamburger tersebut. Kita paste di sini. Ini kita buat menjadi is not open. Jadi ketika misalnya hasilnya false, maka dia akan block. Ketika misalnya dia true, dia akan hidden. Dan ini ketika misalnya dia true, maka dia akan block. Ketika misalnya dia tidak true, maka dia akan hidden. Kita refresh di browser. Sekarang yang Anda lihat adalah kali yang ada di sini. SVG-nya berubah menjadi kali. Namun ketika misalnya kita klik, dia akan berubah. Kita klik lagi, maka dia akan berubah. Jadi apa yang saya lakukan di Parsinta, kira-kira seperti itulah. Tidak ada yang luar biasa di sini sebenarnya. Namun ketika misalnya tidak tahu, ini akan menjadi pertanyaan besar bagi Anda. Oke, jika sudah, saya rasa untuk membuat navigasi Anda sudah berhasil dan ini sangat luar biasa. Apalagi ketika misalnya Anda bisa membuat drop down pada navigasi Anda. Jika sudah, saya akan melihat Anda di video berikutnya. See you soon.